Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Silahkan buka kitabnya. Sekarang kita sampai Hijjatul Wada atau Hujjatul Wada. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Syekhina syampakin sayyidina Syekhina tufna Syekhina al-Mu'tin Syekhina Mu'tin Syekhina Rahmati Allahu ila mu'allifi hadhal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hujjatul Wada atau Hijjatul Wada. Fi sanatil 'ashirati hajjar Rasul sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada wa ma'ahu tis'una alfan. Jadi kita sudah sampai di tahun ke-10 Hijriah selama mengikuti perjalanan Nabi besar Muhammad dari beliau lahir di Mekah sampai beliau akan wafat nanti. Saya spoiler sebentar, nanti wafatnya itu di tahun setelah ini, tahun ke-11 Hijriah. Ya, 11 apa 12? Nanti tunggulah. Sekarang sudah tahun ke-10. Kemarin tahun ke-10 baru pertama awal masuk tahun itu Nabi kan nyuruh Sayyidina Ali untuk berdakwah atau mengajak orang-orang masuk Islam. Meskipun pada awalnya ditolak dan pada akhirnya juga diterima. Nah, sekarang kita memasuk ke Haji Wada. Fi sanatil 'ashirah, di tahun ke-10. Di tahun ke-10. Hajja, haji. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul? Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Haji apa? Hajjatul Wada, yaitu Haji Wada. Kenapa dinamai Haji Wada? Nanti akan dijelaskan. Wa ma'ahu, dan bersamanya dan bersama Nabi tis'una alfan, 90.000 orang. Jadi Nabi bersama kisaran 90.000 orang yang sama-sama melakukan ibadah haji. Wasumiyat Hajjatul Wada, wasumiyat, dan dinamai Hajjatul Wada kepada Haji Wada. Kenapa sih kok dinamai Haji Wada?
Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena adapun Rasul wadda'a, pamit, berpamit, fiha, ketika haji, pamit al-muslimina, kepada orang muslim, al-muslimina, kepada orang muslim atau orang-orang muslimin, walam yahujju, dan tidak haji lagi, ghairaha, selain itu. Itu sejarahnya. Kenapa dinamai haji wada? Karena itu haji terakhir dari Nabi, dan setelah itu Nabi tidak melakukan haji lagi. Jadi semacam Nabi pamit kepada para sahabat ketika melakukan haji tersebut. Gitu namanya haji wada. Dan FYI ya, Nabi itu gelarnya cuma Nabi ya. Even Nabi itu pernah haji, tapi bukan lantas dapat gelar haji kayak kita gitu. Tidak pernah kan kamu menemukan nama Nabi Muhammad gitu, Nabi Haji Muhammad gitu, tidak ada. Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Dan gelar haji itu cuman ada di negara kita. Di negara-negara lain tidak ada haji. Ke Arab gitu, meskipun orang puluhan kali melakukan haji, tetap tidak akan pernah dipanggil haji. Salah satu sejarahnya mengatakan kenapa kok ada nama haji. Jadi di zaman dulu, di masa penjajahan Belanda itu ngasih kuota untuk orang-orang yang punya uang. Karena mayoritas kita orang Islam, ngasih kuota kepada kita, kepada masyarakat Indonesia untuk pergi haji. Jadi orang-orang yang punya uang di masa itu, masa penjajahan dulu, itu diberangkatkan oleh Belanda, oleh penjajah. Dan gimana caranya Belanda membedakan antara orang yang punya uang dan tidak punya uang? Kan orang yang punya uang berangkat haji kan pasti kaya gitu. Maka dilabelilah mereka, dikasih gelar atau julukan haji gitu. Haji siapa. Menurut salah satu sumber sejarah kayak gitu. Makanya jadi haji gitu. Dan haji itu ya haji ya gitu. Kalau umroh tidak kehitung. Jangan mentang-mentang kamu selesai umroh terus mau dipanggil haji. Dan tidak penting juga gelar itu. Bukan lantas yang ini tahu ya, fenomena di negara kita yang sebenarnya saya tidak terlalu setuju juga. Ketika ada orang pasca dari Mekah atau selesai haji atau umroh gitu, kenapa orang-orang harus meminta doa kadang kepada mereka? Kalau kiai atau orang yang alim atau ulama, oke lah gitu, karena punya basis di bidang itu. Tapi kalau cuman sekedar haji, cuman ke Mekah doang gitu, saya rasa
selagi dia cuman orang biasa, tidak perlulah kita meminta doa dari mereka seakan-akan dia karena hajinya lebih baik dari kita. Nggak perlu gitu, mending doa sendiri. Kecuali memang orang-orang kayak kiai atau gus atau tokoh masyarakat bisa. Tapi kalau cuma orang biasa, kecuali minta doanya ketika di Mekah gitu. Kalau dari Ustadz saya itu, doa itu bisa dikabulkannya doa itu bisa karena 3 hal. Yang pertama karena orangnya, karena beliau orang alim sehingga bisa dimintai doa kepada beliau seperti kiai. Yang kedua karena tempatnya, gitu. Memang ada tempat-tempat khusus yang tempat itu kalau kita doa di sana kemungkinan besar pasti dikabulkan. Salah satunya ketika berada di Haromain, bukan Haromain di Malang, bukan. Haromain yaitu 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Itu salah satu tempatnya. Dan yang ketiga karena waktunya, gitu. Jadi karena kita bukan orang yang alim, bukan kiai gitu, bukan sufi, jadi kita terus juga kita tidak di Mekah. Kalau pengen dikabulkan doa gimana? Ya harus menggunakan waktu. Kapan? Seperti di sepertiga malam. Jadi pas jam 3 kamu bangun, doa, minta sama Tuhan pengen apa gitu. Gitu ya. Atau setelah sholat. Terus wa khataba alaihi salatu wassalamu yauma arafata khutbatal wada'i, wa khataba dan berkhutbah alaihi salatu wassalam siapa Nabi yauma arafata di hari Arafah. Kapan hari Arafah? Tanggal 14 Februari, Valentine itu ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Benar ya? Iya benar. Kalau 10-nya hari apa? Hari raya Idul Adha, Idul Fitri 1 Syawal 2 Syawal ya. Khutbah di hari Arafah, khutbatul wada'i dengan khutbah wada. Khutbatul wada'i dengan khutbah wada. Khutbahnya Nabi itu sampai dikasih nama khusus, namanya khutbah wada. Allati bayyana, yang menjelaskan siapa Nabi. Allati bayyana, yang menjelaskan siapa Nabi. Fiha, di khutbah, asasad dini, kepada dasar agama. Asasad dini, kepada dasar agama. Wa furu'ahu, dan cabangnya. Wa furu'ahu, dan cabangnya. Dan cabangnya. Asas itu bisa diartikan dasar atau akar.
Ada yang tahu Asasuddin? Ada berapa Asasuddin? Ada berapa dasar-dasar agama? Ada? Ada 5, atau biasa kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang ketiga yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Tapi spesial untuk negara kita Indonesia gitu, rukun Islam itu cuman ada 4, yang 5 nggak ada gitu. Soalnya dananya dikorupsi. Parah sih itu. Mana kiai lagi, NU lagi gitu. Memalukan sekali gitu. Dibanding kalian ya lebih baik dari kalian gitu, meskipun kiai gitu. Apalagi anak-anak yang berdiri ini masih di atasnya dia masih gitu. Meskipun cuma melakukan pelanggaran kecil, setidaknya bayangkan gitu, tahun 2024 ada sekitar, kalau nggak salah, 14.000 orang yang tidak jadi berangkat haji cuman gara-gara satu kiai itu. Itu setan aja kalau lihat langsung insecure gitu. Makanya di surat An-Nas itu kan di akhir ayatnya itu kan minal jinnati wan nas, qul a'udzu birabbin nas, kita minta berlindung kepada Allah. Yang terakhir minal jinnati wan nas, tidak cuma dari jin atau setan, tapi dari manusia juga gitu. Karena ada manusia yang lebih buruk dari setan. Ya, kita doakan semoga lebih baik. Terus minha qauluhu alaihi salatu wassalam, minha diantaranya, diantara khutbahnya, qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Apa dawuh beliau? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila an talqu rabbakum. Inna dima'akum, bahwa darahmu gitu, your blood gitu kalau bahasa Inggrisnya. Wa amwalakum, dan hartamu, and your, apa bahasa Inggrisnya harta? Rich itu kaya ya, carilah di kamus. Dan hartamu, dan your harta gitu, haramun, ialah haram, alaikum, atasmu, ila antalku, sampai bertemu, sampai kamu bertemu, Rabbakum, kepada Tuhanmu. Itu salah satu isi khutbah beliau. Terus inna lanisaikum alaikum haqqon, inna linisaikum, inna sesungguhnya, linisaikum untuk istri-istrimu,
Alaikum wajib atasmu, alaikum wajib atasmu, hakon haknya, hakon haknya. Walakum dan bagimu, walakum dan bagimu, alaihinna atasnya, atasnya istrinya maksudnya, hakun adapun hak. Innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna bahwa hanya sanya, innama hanya sanya, al mu'minuna orang-orang mukmin, ikhwatun ialah saudara. Wala yahillu dan tidak halal, wala yahillu dan tidak halal, limri'in bagi orang, malu akhihi harta saudaranya, illa kecuali anti binafsin minhu, anti binafsin dari jalan yang baik, anti binafsin dari jalan yang baik, minhu darinya. Kullukum li adama wa adamu min turabin. Kullukum kalian semua, kullukum kalian semua, li adama dari Nabi Adam, wa adamu dan Nabi Adam, min turabin, wa adamu dan Nabi Adam, min turabin dari tanah atau dari debu. Inna akramakum indallahi atqakum, laisa li arabiyyin fadlun ala jamin illa bittaqwa. Ini kerennya, ini perlu di stitch. Inna akramakum bahwa paling mulianya kalian, bahwa paling mulianya kalian, indallahi di sisi Allah, indallahi di sisi Allah, atqakum ialah yang paling bertakwa, atqakum ialah yang paling bertakwa. Laisa tidak ada, li arabiyyin, laisa tidak ada, li arabiyyin bagi orang Arab, bagi orang Arab, fadlun lebih utama, ala ajamiyyin dari selain Arab, ala ajamin dari selain Arab, illa bit taqwa kecuali dengan takwa, illa bit taqwa kecuali dengan takwa.
Ini perlu di stitch. Inna akramakum indallahi atqakum gitu. Dari depan kullukum li Adam wa Adamu min turabin gitu. Kita semua dari Nabi Adam, kita semua sama. Jadi Nabi kayak mengatakan kepada umatnya, saya dan kamu sama aja, sama-sama dari Nabi Adam gitu. Mau kiai, mau gus, mau santri, mau pejabat, mau rakyat, semua orang itu sama derajatnya, sama-sama dari debu, sama-sama dari tanah, sama-sama dari Nabi Adam. Apa yang membedakan mereka? Indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia manusia dari seluruh manusia di muka bumi ini, yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling bertakwa. Gitu ya. Bukan takwa baju takwa ya, bukan orang yang selalu pakai baju takwa kemana-mana, tapi orang yang bertakwa. Ya banyak definisinya, selalu melakukan kebaikan, melakukan tidak mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan neko-neko lah pokoknya takwa. Yang jemaahnya paling rajin gitu, pas jemaah paling depan, selalu soft di depan. Itu orang yang paling bertakwa nih. Gitu. Kalau dalam fikih, dalam Fathul Mu'in itu ada penjelasan dalam sholat jemaah, sof dari sof 1, 2, 3, 4, 5 itu ada hadiah pahala dari Tuhan masing-masing. Sof yang pertama itu katanya dapat pahala yang senilai unta. Sof kedua di bawahnya unta, pokoknya entah unta kecil. Sof ketiga entah apa, kalau nggak salah dapat sapi. Terus sof keempat pahalanya senilai kambing. Sof kelima pahalanya senilai ayam lah gitu. Baru sof ke-6 ke belakang ini senilai telur ayam gitu. Yang paling murahan. Jadi yang sofnya paling belakang itu pahalanya paling sedikit. Gitu. Jadi harus berlomba-lomba. Kalau pengen dapat unta, jadi soft pertama. Kalau ustadz gimana yang sholat di belakang? Dapat telur dong? Iya, dapat telur gitu. Cuman gak ada tujuannya di belakang. Kalau imam dapat apa? Imam itu khusus dapatnya karena paling depan. Gitu ya. Banyaklah definisi takwa. Dan laisa li'arabiyyin fadlun ala jami'in illa bittaqwa. Jadi dalam Islam ada penyebutan Arabi sama Ajami. Arabi itu penyebutan untuk orang-orang Arab, terutama yang keturunan Nabi Muhammad. Iya, Sayyid, Habib, atau pedagang parfum, atau pokoknya orang-orang yang di Ampel semua itu, yang dagang kurma dan segala macam, itu sebutnya Arabi. Sedangkan selain orang itu, selain orang Arab, namanya Ajami. Kayak kita semua ini namanya Ajami, yang bukan orang Arab. Orang Indonesia semuanya Ajami, mau orang Madura, orang Jawa, semuanya Ajami. Dan orang Arab tidak ada yang lebih utama daripada orang selain Arab kecuali takwanya, katanya Nabi. Jadi meskipun keturunan Nabi, tapi kalau tidak bertakwa, ya derajatnya masih level bawah.
Gitu ya. Jadi ibarat namanya takwa gitu ya. Dalam hidup kita, dalam hidup manusia, kemuliaannya di depan Allah itu hanya dinilai dari segi takwanya. Dan orang Arab dan orang yang selain Arab itu hitungannya sama aja. Yang dihitung itu hanya takwanya. Ya ibarat kata takwa itu kayak rengketnya gitu. Kalau kamu softnya selalu di depan, terus tidak pernah melanggar peraturan, sholat selalu tepat waktu, selalu datang depan gitu, ya ranknya paling tinggi. Tapi kalau sering melanggar atau jamaahnya kadang jarang gitu, belajarnya tidak rajin, ya mentok di epic. Terus wa fi yaumi arafata nazalat ayatu ikmaliddin. Wa fi yaumi arafata, dan di hari Arafah, di hari 9 di hari ke-9 Zulhijjah, hari Arafah, nazalat turun ayatu ikmaliddin, ayat kesempurnaan agama atau ayat sempurnanya agama, ayat penyempurna agama. Terserah. Wahia, adapun ayat qauluhu ta'ala, firman Allah. Apa ayatnya? Al-yauma al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Al-yauma, today, hari ini. Kalau bahasa Jepangnya ima. Akmaltu, aku menyempurnakan. Akmaltu, aku menyempurnakan. Lakum, bagimu. Dinakum, agamamu. Dinakum, agamamu. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan. Alaikum, atasmu. Alaikum, atasmu. Nikmati, nikmatku. Waraditu, dan aku rela atau aku ridho atau aku ikhlas. Lakum, untukmu. Al-Islam, al-Islam apa al-Islami? Selama ya. Kepada Islam, dinan sebagai agama, dinan sebagai agama. Wa ba'da an adda, dan setelah melaksanakan
Wa ba'da an adda, dan setelah melaksanakan. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, siapa Rasulullah Nabi Muhammad, melaksanakan manasikal haji, kepada ibadah haji. Roja'a, pulang, Nabi pulang. Roja'a, Nabi pulang, ilal Madinati, ke Madinah. Ilal Madinati, ke Madinah. Ba'da'an akoma, setelah Nabi tinggal. Ba'da'an akoma, setelah Nabi tinggal. Bimakkah, di Mekah. Bimakkah, di Mekah. Asyrata ayyamin, 10 hari. Asyrata ayyamin, 10 hari. Nah, ini sepenggal cerita Nabi pada Haji Wada di tahun yang ke-10. Terus lanjut dikit lagi, hawadis, peristiwa-peristiwa. Ada ya? Setelah itu hawadis, peristiwa-peristiwa. Setelah as'ilah, Bisanatil ashirati, di tahun ke-10. Wallati qablaha, dan sebelumnya. Wallati qablaha, dan sebelumnya. Katurat, banyak. Katurat, banyak. Wufudul Arabi, utusan orang Arab. Utusan orang Arab. Wadakhala, dan masuk. Wadakhala, dan masuk. An-nasu, orang-orang. Fi dinillahi, pada agama Allah. Pada agama Allah. Afwajan, berbondong-bondong. Faminal wufudi, dan termasuk wufud, utusan. Banu Hanifata, Bani Hanifah. Jama'atu Musailamah al-Kadzabi, golongannya Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Siapa Musailamah al-Kadzab? Orang-orang yang ngaku-ngaku nabi. Waqad aslamu, dan masuk Islam. Siapa? Bani Hanifah. Orang-orang Bani Hanifah semuanya masuk Islam, illa kecuali Musailamah al-Kadzab. Kecuali Musailamah al-Kadzab. Kenapa dijuluki al-Kadzab si Musailamah ini? Karena dia ngaku-ngaku sebagai nabi gitu. Pembohong, pendusta, al-Kadzab.
karena dia karena dia idda'a menentang mengaku idda'a mengaku an-nubuwata sebagai nabi. Idda'a mengaku an-nubuwata sebagai nabi. Wada'a dan mengajak ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasul? Wafda Nasara, utusan orang Kristen, Wafda Nasro Najrona, utusan Kristen Najron. Kristen Najron, ada dulu namanya Kristen Najron, Nasrani Najron, mengajak ilal Islami ke Islam. Fa'abau, mereka menolak atau mereka enggan. Mereka menolak atau mereka enggan. Waqalu dan berkata, kunna kami muslimina orang Islam qablakum sebelum kalian. Muslimina kunna muslimina qablakum, kami adalah orang Islam sebelum kalian. Kunna kami muslimina ialah orang-orang Islam qablakum sebelum kalian. Faqala lalu bersabda lahum pada mereka alaihi salatu wassalam siapa Nabi. Faqala lalu bersabda lahum pada mereka alaihi salatu wassalam siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Yamna'ukum minal islami thalathun ibadatukum as-saliba wa aklu lahmil khinzir wa za'mukum anna lillahi waladan. Yamna'ukum melarang, Nabi melarang minal islami dari Islam, minal islami dari Islam salasun, 3 hal. Yang pertama, ibadatukumus salibi, ibadatukumus saliba, menyembah salib, menyembah patung salib. Wa aklu lahmil khinzir, dan makan daging babi, makan daging babi. Waza'mukum dan keyakinanmu atau persepsimu, kalau pengen keren, waza'mukum dan keyakinanmu anna lillahi, bahwa bagi Allah, anna lillahi, bahwa bagi Allah waladan, seorang anak. Faqalu, mereka menjawab lahu kepada Nabi, faman mithlu Isa khuliqa min ghairi abin. Faman mithlu Isa, siapa yang seperti Nabi Isa,
Faman mithlu Isa, siapa yang seperti Nabi Isa, khuliqa tercipta min ghairi abin, tanpa ayah. Fa'anzalallahu fi dzalik, fa'anzala, lalu menurunkan ayat ya. Menurunkan Allahu, siapa Allah, fi dzalika, pada hal itu, kepada hal itu, fi dzalika, pada hal itu. Apa ayat yang turun? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa, bahwa seperti Isa, seperti Nabi Isa, indallahi, di sisi Allah, indallahi, di sisi Allah, kamathali Adama, seperti Nabi Adam. Khalaqahu, yang Allah ciptakan, khalaqahu, yang Allah ciptakan, min turabin, dari tanah. Min turabin, dari tanah. Tsumma qala, lalu Allah berfirman. Tsumma qala, lalu Allah berfirman, lahu, kepadanya, kun fayakunu, kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Ba'da dzalika, dan setelah itu, radu, Allah rela. Radu, mereka rela. Radu, mereka rela. Bi'ita'il jizyati, dengan memberikan jizyah. Bi'ita'il jizyati, dengan memberikan jizyah. Itu penjelasan tentang haji wada dan beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ke-10. Kok suara saya gitu kayak transformer ya? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi